Jadi malam itu udara itu menjadi dingin secara tidak wajar. Aku betul-betul tidak tahu dari mana asalnya. Ini ada apa ya, timbul luapan gitu loh. Kamu kalau tak peluk nggak apa-apa mas. Tapi aku menjadi ingat bahwa anak ini muridku gitu. Mas, dilanjut lagi ya. Ini ceritanya udah mau selesai apa masih Ya banyak? tergantung kamu sebagai editor. Kalau ini kan tinggal yang terakhir kan babak penggarapanku loh. Nah, ya kalau itu dijadikan satu berapapun panjangnya ya berarti selesai. Tapi mungkin karena terlalu panjang terus kamu potong, ya beda lagi kalau itu gitu. Iya, nanti dilihat aja soalnya kan Ya. ada juga sedulur DTC yang suka durasi panjang, ada yang pendek gitu. Cuman kalau itu lebih dari 1 jam ya pasti tak potong jadi 2. Karena kan kalau Capek ya? terlalu lama juga enggak bagus. Ya, jadi tinggal giliranku untuk berurusan sama Bunjing, dan Bunjing sudah wanti-wanti ya, sudah berpesan untuk tidak mengajak Pak Polan gitu ya. Aku kesana itu ada setidaknya 3 kali yang tanpa Pak Polan, setidaknya ya. Karena apa? Karena ini bolak-balik, setiap kesana gagal, ada aja alasannya gitu ya. Tapi yang paling aku ingat itu ada 3 kali, karena di 3 kali itu ada peristiwa yang khusus gitu, makanya aku ingat. Yang pertama itu aku ngajak seorang murid spiritual, inisialnya D, dan dia pada saat itu lagi dekat sama Om Romi. Waktu itu Om Romi masih mahasiswa. Berarti dia itu cewek. Cewek. Cantik Mas. Nanti lebih tepatnya tanya ke Om Romi ya. Ya aku nanyanya sama jenengan kok cantik apa enggak? Cantik, lembut, putih, kulitnya putih gitu ya. Ya aku ajak ke sana itu hanya untuk menemani gitu. Karena apa? Karena ini perjalanan jauh, dan meskipun aku nggak memutar, biasanya kan memutar lewat Wonosobo karena ngampiri Pak Polan. Tapi kalau sudah digariskan sama Bunjing, aku hanya mau garap kalau tidak bawa Pak Polan, ya berarti aku lewat utara. Itu berdua toh? Iya. Cowok cewek jenengan sama si D itu? Ini sebenarnya mau ngurusi pusaka apa mau demo? Enggak demo, aku cuma nanya Mas. Iya, tapi nadamu itu loh, nadamu. Iya, berdua sama muridku, dan dia waktu itu dekat sama Om Romi. Aku kesana juga sudah seizin Om Romi. Dulu. Nanti klarifikasi sama Om Romi. Iya. Tak WA-nya nanti. Ya. Aduh, jadi disuruh jadi narasumber tapi ditekan-tekan gitu loh. Insecure saya itu. Insecure. Ya, terus sampai di sana aku ngobrol kan sama si Bunjing. Sini sayang, sini. Sini. Ya, sini.
pangku mamah ini ya. Aduh, tapi aku bangun jadi tidur. aku jadi nggak bisa merokok ya. Kok matiin dulu rokoknya. Ya. Bajunya sama kayak mama. Oke. Nah, aku ke sana karena kesananya itu bukan urusan pesugihan. Artinya kan tidak perlu pakai ini tumpeng yang bukan tumpeng itu. Jadi ke sana kan Mau ngambil pusaka itu ya? iya, karena katanya hanya beberapa menit. Tapi dari rumah memang aku juga sudah ngomong sama si D ini. Jadi uangmu, kalau kamu bawa uang itu diikat pakai alang-alang. Nah, mana? Nah, dikasihkan kan itu kan nggak cuma diikat pakai alang-alang, itu harus ada doanya gitu loh ya. Nah, sudah berikan lagi sehingga sampai di rumah aman. Coba bayangin kalau kita pergi-pergi terus tiba-tiba uangnya hilang semua, kita juga nggak bisa nuduh siapa termasuk nuduh Bunjing kan. Waktu itu kan nggak ada nggak musim CCTV toh gitu. Nah, sejak dari tiba di sana sampai malam tiba itu dari pembicaraan Bunjing itu mengarahkan aku untuk nggak usah mengambil pusaka itu karena itu repot. Nanti harus nyari orang yang mau mahari, terus nanti kalau tidak cocok malah bisa bikin orang yang mahari celaka dan sebagainya. Alasannya itu macam-macam ya. Nah, terus dia menawarkan toh pusaka ini kan untuk ditukar lagi sama uang, kenapa tidak langsung uang gitu. Ya aku ngomong, aku tuh nggak siap ke sini. Artinya tidak membawa ukur rampe itu untuk ukur uang rampe untuk selamatan, ukur rampenya, juga tidak membawa keris brojol. Dia bilang ndak usah, bisa. Oh gitu. Nah ya makanya inilah aku bilang, ini fenomena Bunjing ini kan membuat aku paham kinerja setan tuh kayak apa sebenarnya. Jadi ketika dia ngomong begitu kan semua yang sudah lalu itu kan menjadi kayak mentah semua. Jadi kesannya kan ini jadi bahasa Jawanya tuh ngengel-ngel gitu loh. Ya dipersulit lah ya. Kalau aja. bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu ya. Nah, terus karena aku ingin tahu ya, berarti untuk aku bisa ini, bisa apa? Nggak pakai dana. Ya nanti selamatannya begitu uang sudah ini baru sudah turun, tukarkan dulu. Jadi dia nggak mau pakai uang yang dari dia dikembalikan, tuh dia nggak mau. Nggak tahu apakah dengan begitu dia akan keserempet tulahnya atau apa, saya nggak tahu. Tapi dia mensyaratkan kalau nanti sudah cair ini uang ditukar dulu. Caranya ngukar tahu toh? Ya dibelanjakan misalnya, kembaliannya dipakai atau dimasukkan ke bank, diambil lagi. Itu caranya. Ya, aku jadi penasaran. Lah terus aku bisa dapat berapa? Lah kamu minta berapa? Oh gitu. Gitu. Aku minta berapa? Itu tanpa tumbal, Mas. Makanya sebentar toh. Terus aku ngomong, nek diriku sendiri sebagai tumbal. Dia jawab, enggak laku, kamu enggak bisa. Istrimu atau anakmu itu. Aku bilang enggak bisa. Ya sudah, itu musuh-musuhmu. Loh, kok musuh? Aku enggak punya musuh. Itu loh orang-orang yang menagih kamu dengan kasar, dengan apa? Menghina, dengan umpatan-umpatan. Itu kan namanya musuh. Gitu. Aku bilang enggak. Karena aku itu mencarikan mereka, masa mereka malah aku korbankan kan gitu. Wah, ya kalau gitu ya susah. Ya kalau begitu, kalau memang enggak bisa, ya pusaka aja. Terus dia mikir-mikir. Ya udah gini aja deh. Kamu nanti butuhnya itu berapa? Ya aku sebut. Ini suara apa sih?
Nggak tahu, sebelah mungkin. Nah, sampai di mana tadi? Ya aku butuhnya berapa gitu ya. Ya aku jawab yang pokok itu 135, tapi sekarang ini sudah bengkak. Jadi katakanlah ini menjadi 150 juta. Wah, 150 juta ya enggak banyak. Ya udah gini wes. Nanti kalau sudah cair itu uangnya nanti sebagian ketika pulang toh itu kamu buang ke pinggir jalan 1 lembar, nanti selang berapa kilo buang lagi 1 lembar, udah gitu aja, nggak usah banyak-banyak. 3 lembar kamu buang itu sudah aman. Aku tuh galonya bukan main, galonya itu begini loh, karena dia sudah dengan jelas-jelas mengisyaratkan untuk tidak mau mengambilkan pusakanya. Lagian dalam kepalaku itu sudah ini terlanjur ada persepsi bahwa 69 pusaka itu sebenarnya satu sanepan, satu isyarat ya, satu isyarat buat si Bunjing. Oke, ya nanti kamu menginap di sini di ruang tamu. Di ruang tamu itu dia ada dipan kecil. Nah tidur di situ ya. Nanti begitu bangun menjelang subuh itu akan ada uang di bawah itu, di bawah tempat tidur gitu ya. Ya udah, aku disuruh tiduran di situ, dia masuk ke kamarnya sama Pak Juru Kunci. Ladenya tidur di mana? Sama aku memang harus di situ berdua. Oh, gitu. Nah ini kalau tak ceritakan kamu pasti cemburu. Tapi nek tidak diceritakan, sedulur semua tidak bisa mengambil satu wawasan. Piye ra critakno apa ora? ya diceritain enggak apa-apa. Jadi malam itu udara itu menjadi dingin secara tidak wajar. Jadi awalnya yang aku rasakan itu tiba-tiba udara jadi dingin. Dan kami tidak membawa selimut atau dipinjami selimut sama si Bunjing. Jadi hanya ada bantal. Gitu. Bantal pun hanya 1 sehingga kami harus berbagi bantal. Nah, aku lihat juga si D ini juga kedinginan. Aku betul-betul enggak tahu dari mana asalnya. Ini ada timbul luapan gitu loh. Luapan untuk melakukan sesuatu karena dingin itu. Jadi aku bilang sama dia, D itu inisialnya tadi ya. D, aku kademen banget. Dia jawab, aku juga ya mas. Kamu kalau tak perlu nggak apa-apa mas. Kemudian pelan-pelan itu secara berangsur si D juga mulai memeluk. Nah ketika kami sudah berpelukan ini, itu luapan itu timbul lebih besar lagi. Tapi aku menjadi ingat bahwa anak ini muridku gitu loh. Murid spiritual lagi. Murid spiritual kan berarti kita ajak bermeditasi, kita ajak kadang berziarah ke satu tempat, kemudian kita mengajarkan tentang budi pekerti. Kok bisa tiba-tiba seperti ini gitu loh. Paham nggak? Nah akhirnya dengan dengan berjuang keras aku melepaskan dorongan itu. Terus kami agak menjaga jarak, jadi ada space di antara kami. Terus aku bilang, piye nek kamu sholat aja,
gitu. Karena aku nggak boleh sholat. Jadi kalau ngambil di Buncing itu salah satu pantangannya ibadah. Tapi kan dia cuma nemeni. Dia kan nemeni aku, gitu loh. Berarti kan nggak apa-apa sholat. Nah waktu itu jenengan masih Islam. Masih Islam, tapi tidak boleh sholat. Oh iya. Gitu loh. Nah si D ini kan juga Islam, tak suruh sholat. Terus karena ini tidak ada di rumah itu nggak ada ruko, maka kita pinjam sarung, pinjam sarungnya Pak N itu. Nah, kita juga nggak punya pikiran apakah sarung itu bersih atau kotor, yang penting niatnya. Nah setelah si D itu sholat, kayaknya dorongan itu hilang. Yang di D loh ya, yang di aku berusaha sendiri dan berhasil. Tidurlah kita. Bangun itu di bawahnya tempat tidur itu memang disediakan kardus, tapi ya kosong, nggak ada apa-apanya. Nah terus pagi-pagi itu si Buncing kan bangun. Buncing itu sudah mukanya muka nggak seneng gitu loh. Aku tanya, piye iki kok gak ono hasilnya? Ya intinya dia menyalahkan kenapa kami tidak mengikuti dorongan itu. Malah sholat, padahal kan nggak boleh sholat. Ya aku juga bantah, yang sholat bukan aku, yang sholat yang ngantarin aku, gitu. Terus dia jawab begini, loh sholat juga nggak apa-apa, tapi kalau ada dorongan ya sudah diikuti aja, gitu. Ya akhirnya aku pulang Tanpa hasil. Kemudian terus aku kesini lagi kapan dia menentukan waktu. Nah di bis itu, aduh aku dengan rasa tidak karu-karuan harus minta maaf sama si D. Maaf ya, tadi malam aku sempat memeluk kamu dan sebagainya, itu enggak murni, ada hal yang buruk yang mempengaruhi pikiranku. Nah dia cerita juga sama, aku menanggapi pelukan jenengan itu Thomas itu juga kayak orang nggak sadar gitu. Baru sekarang saya sadar setelah sholat itu loh, itu sadar dan sekarang saya jadi menyesal. Ya kalau jenengan minta maaf, saya juga minta maaf, itu bukan kekeliruan jenengan toh. Ya aku terus ngomong ini harus diambil hikmahnya. Jadi kalau kita berhadapan sama Buncing bisa dimain-mainkan, itu adalah bukti bahwa iman kita pada Tuhan itu masih sangat kecil. Gitu. Nah tentu saja waktu kami pulang tidak ada di antara kami yang cerita pada Romi. Kalau cerita kan jadi nggak enak. Tapi saya yakin ini Om Romi nonton dan sejujurnya itu yang terjadi dan saya minta maaf. Tapi kami hanya sebatas berpelukan waktu itu. Itu D itu akhirnya jadi istrinya Om? Enggak jadi istrinya. Gitu. Tetapi kan tetap di sini ada bau-bau pengkhianatan toh. Ya kan itu nggak murni keinginan sendiri ya toh. Makanya begitupun kan, aku kan bilang bau-bau pengkhianatan itu kan artinya orang tetap bisa menganggap itu sebuah pengkhianatan. Tapi kami berdua sudah sangat mencoba dan syukurlah bahwa kami berhasil. Gitu. Ya pengalaman buruk itulah yang membuat kedatangan berikutnya ke tempatnya Buncing itu aku sudah nggak mau lagi ngajak dia atau murid yang cewek lagi gitu. Yang ku ajak Om Romi. Tapi di rumah aku ngomong, Rom, iki cobalah kamu temani aku, tapi pantangannya gak sholat. Coba kamu gak sholat, moga-moga bisa berhasil. Nah nanti kalau sudah berhasil, monggolah kamu minta maaf pada Tuhan dan sebagainya. Tapi selama kita berada di
buncing, kita nggak bisa sholat. Oh siap Kang, yang penting bisa berhasil. Oke, kami berangkat. Nah, kami sampai di sana itu sore dia sempat ngobrol-ngobrol itu. Tapi ketika datang itu aku sudah apa ya, jengkel itu sudah makin besar gitu loh. Jadi kilasan-kilasan kejadian yang sebelumnya itu kan teringat semua. Ini kenapa sih urusanku jadi sepanjang ini gitu loh. Karena biaya untuk ke sana itu kan juga cukup besar. Nah, intinya secara halus itu setelah malam tiba itu aku tanya, ini sebenarnya ini nanti mau diambilkan di mana? Apa mau ke luar kota kayak Pak Mukidi itu, atau mau di sini? Terus dia bilang di sini aja. Adiknya Pak Mukidi itu kan juga di sini, dia cerita. Terus aku tanya untuk memastikan ya, jadi sebenarnya itu yang diambil apa, uang apa itu sihir atau bagaimana toh? Ketika aku tanya begitu itu Buncing tampak sebel, tampak jengkel. Dia kan ngomong, aku kan sudah pernah bilang toh, yang aku ambil itu uang sak Jawa Tengah dan Yogyakarta, gitu loh. Jadi katanya dari bank, terus dari orang-orang kaya gitu. Nah karena aku sudah jengkel, aku kan ngomong, loh tapi uangku itu ikut hilang. Yang sama Pak Polan itu. Yang dibawa Pak Polan, terus aku cerita, pulang dari sini itu loh, aku titip uang ke Pak Polan 600.000, itu hilang. Terus dia jawab apa menurutmu? Iya, aku nggak tahu gitu. Bukan begitu. Tapi kalau aku nggak tahu kan berarti dia menolak. Tidak, dia jawab, alah 600.000 kira nanti juga ada gantinya gitu loh. Berarti ini setengah membenarkan gitu. Ya pusing deh. Nah ketika ini sudah jam 12 malam, kan dia selalu bilang nanti jam 12 itu kita sambil ngobrol. Nah begitu jam 12 malam dia meditasi, lu tiba-tiba ngomong begini, ini nggak bisa nek tetap diambil sekarang karena siklusnya kamu baru buruk. Siklusnya itu baru paceklik. Ini nek diambil turunnya uang logam. Gitu. Aku tuh sudah kehabisan kesabaran gitu loh. Lah kalau bicara siklus, aku sampai nyari pesugihan, terus sampai kemudian ditawari pusaka sama Bu Ratu, itu kan memang rodanya lagi di bawah. Iya. Lah kalau bicara tentang siklus nunggu aku baik, aku nggak akan kesini. Jangan jawab gitu. Terus? Lah karena jengkel aku ngomong, sebenarnya kamu itu bisa apa enggak toh? Loh, kowe ora percaya? Lah kuwi kanca-kancamu sing berhasil itu kan mereka. Susunya bisa Gitu. Paham enggak? Itu kan mereka. Di dalam pikiranku kan ya bisa aja itu uang sihir gitu. Nah, kemudian Buncing itu karena emosi. Jangan tekan gitu ya. Karena tak pojokkan begitu. Kasih, Mak. Dia itu duduk di tengah ruang tamu. Bersilaku. Nah, tangannya ke atas. Nah, terus dia ucapkan satu mantra. Itu langsung ada hujan duit. Oh ya? Iya.
kotak. Kayak yang pas Pak ceritanya Pak Polan itu. Pak Polan Iya. juga uang receh toh. Tapi kan waktu itu kan hanya cerita. Aku kan nggak nggak ngalamin. lihat langsung Iya. ya. Nah, ini betul-betul di depan mataku sama di depan mata Mas si Romi itu loh. Nah, kotak lah. Kita kaget. Aku tuh bahkan melihat ini loh apa atap. Loh ini apa atapnya hilang apa gimana? Ya enggak. Jadi ini uang nembus genteng, nembus plafon, jatuh. Jadi ini langit nggak terbuka. Iya. Paham nggak? Tapi paham. bukan jatuh dari plafon. Kalau jatuh dari plafon kan uangnya nempel. Ini nggak nempel. Pok. Aku lihat itu. Loh. Nah, untung aku masih ingat bahwa uang itu kan harus dikukup. Terus aku ngomong sama Romi, Rom, itu saya jatuh kukupen. Nah, bener kan? Itu udah ada 1 menit hilang. Oh iya. Padahal yang kasusnya Pak Mukidi itu 3 menit. 3 menit. Yang aku sama Romi itu nggak ada 1 menit, cepet sekali hilangnya. Jadi set. Yang lain menguap begitu saja. Dapatnya berapa Mas? Sekitar berapa? Aku lupa aku. Tapi uang itu cukup untuk naik bis. Ya sedikit ya. Ya sedikit uang itu, uang receh-receh logam itu kok. Iya. Uang apa kalau sekarang ya itu diberikan ke tukang ngamen itu toh. Nah, terus aku minta sama Romi, coba lihat uangnya Romi. Dilihatin. Ki asli yo, dudu sihir yo. Tutu. Dia bilang gitu. Berarti iso dinggo iki duit iki. Yo iso to ya. Nek memang iso dinggo dan bukan sihir. Iki tak go bali. Ya monggo. Monggo kalau mau dibawa pulang. Tapi aku tidak menanggung risikonya. Aku jadi bingung lagi. Ini risiko apa? Ini buncing ini kok sukanya ngancam-ngancam, nakut-nakuti. Terus suloyo. Suloyo itu apa? Suloyo itu ya mengingkari janji. Gitu ya. Sudah. Paginya pulang dengan gondok. Tapi tentu saja sebelum pulang kita dibikinkan janji, jadi ke sana lagi kapan kan gitu, karena ini tetap belum berhasil. Ini kan cuma percobaan, uangnya bisa dipakai enggak kan intinya gitu. Nah, uang ini kami pakai untuk membayar ongkos bis. Kayaknya udah ngomong kan ini. Lupa. Ini kayaknya udah dibikin konten. Jadi ketika uang receh ini dibayarkan ke kondektur bis, bis ini kayak kesetanan sopirnya. Jadi dia tancap gas sehingga dari Tegal ke Semarang itu pendek waktunya. Biasanya kan berjam-jam. Itu kalau nggak salah cuman 2 jam apa 2,5, pokoknya itu nggak masuk akal. Karena apa? Karena dia tidak mau berhenti gitu loh. Nggak mau narik penumpang lain. Dia nggak mau ngambil penumpang. Dia berhenti itu hanya sebentar dan itu hanya untuk menurunkan. Jadi dia mau nurunkan tapi langsung naik. Sampai kernet dan kondekturnya itu ketakutan. Takutnya itu gini loh. Orang belum selesai turun dia sudah bablas. Nah, itu kan gas bisa lagi, iya, sudah bisa celaka. Ya, itu yang terjadi ketika aku sama Romi di sana. Jadi duit itu bisa hujan. Nah, ketika sama Romi itu ada satu pembicaraan yang membuat aku itu sama Om Romi itu kayak apa ya? Kayak dipukul keras gitu loh. Karena bagaimanapun meskipun aku tidak sholat, sudah tidak sholat ya karena dalam rangka mencari pesugihan itu, tetapi kan tetap tidak bisa terima ketika ada orang yang menghina agama. Nah, terutama waktu itu kan karena aku waktu itu menganut Islam kan, aku juga tidak bisa menerima kalau ada orang menghina Islam meskipun aku tidak menjalani karena
sedang mencari pesugihan itu. Dia bilang begini, aku itu bahkan bisa menyedot uang sambil duduk di atas kitab suci. Kok kayak gitu? Iya, arogan banget dia ngomongnya. Dah, itu aku sudah sama Om Romi sudah berpandangan, wah ini penghinaan, ini pelecehan ini. Udah habis itu dia ngomong, tahu nggak cita-citaku apa? Apa Mas? Naik haji. Oh ya. Jadi dia pengen naik haji. Udah kalau itu sudah kesampaian, dia ikhlas mati lah, ikhlas pulang, ya gitu. Tapi saya harus bisa naik haji. Karena apa? Lanjar aja bisa, masa aku nggak bisa? Oh iya. Iya. Iya, bisa naik haji toh. Makanya Dewi Lanjar itu kan disebut juga Bu Haji gitu, Oh, Bu Lanjar. gitu. Gitu. Kok bisa Mas? Nah itu kan caranya untuk melecehkan agama tertentu. Itu loh. Nah itu wah aku sudah rasanya Gemes ya? gemes, tapi dalam satu hal ini aku masih tergantung. Jadi aku belum dapat kepastian. Sebenarnya bisa apa enggak? Hati itu sudah mulai rasa urusan mbek wong iki. Lah tapi kalau nggak urusan sama orang ini, wong ini yang lain sudah berhasil kecuali Pak Polan ya. Terus aku harus mulai dari nol lagi. Dan kemana gitu loh. Padahal hutangnya udah makin Dan ini kan oknum Buncing ini kan oknum yang direkomendasikan oleh Ratu Kidul. Kalau ini aja nggak bisa, terus kemana kan gitu. Adek kemarin waktu di kamarnya Mbak Ayu di jendela lihat apa Dek? Hah? Hantu? Hantunya apa? Warnanya hitam terus? Matanya merah. Rambutnya panjang terus dari jendela itu kemana? Adik lihat terus hantunya naik kemana? Ke atas takut sama bapak. Naik ke atas takut sama bapak. Cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Kalau Cowok Pak. Adek masih pusing? Masih.